Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk menyatukan tekad dan semangat dalam membangun daerah. Hal ini disampaikannya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Provinsi Gorontalo bertempat di Museum Purbakala Kota Gorontalo pada Senin 5 Desember 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengajak seluruh aparatur sipil negara satukan tekad dan semangat untuk membangun daerah. Hal ini disampaikannya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Provinsi Gorontalo bertempat di halaman Museum Purbakala Kota Gorontalo pada Senin 5 Desember 2022. Upacara peringatan ini sekaligus dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia. Turut hadir pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe, Kepala Taspen Provinsi Gorontalo, pimpinan BPJS Cabang Gorontalo, pimpinan OPD, dan perwakilan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Hamka mengapresiasi pengabdian dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam memajukan Provinsi Gorontalo, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, melayani dan mensejahterakan masyarakat. Terutama 2 tahun terakhir ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Aparatur sipil negara baik yang di kota maupun di pelosok wilayah Provinsi Gorontalo telah berkontribusi menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Usai upacara, Penjagup Hamka menyerahkan SK Pensiun TMT 1 Desember 2022, jaminan hari tua dari Taspen Cabang Gorontalo, dan tali asi pensiun dari DP Korpri Provinsi Gorontalo kepada perwakilan peserta. Selanjutnya penyerahan bonus kepada juara 2 dan 3, harapan 3 dan kafilah MTQ Korpri Provinsi Gorontalo pada kegiatan MTQ ke-6 Korpri tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat tahun 2022. Ada juga penyerahan santunan duka kepada ahli waris almarhum Rahman Kaco. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo mengikuti Jalan Sehat Bersama pada Rabu 7 Desember 2022. Jalan Sehat yang merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Provinsi Gorontalo ini dilepas langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo mengikuti Jalan Sehat Bersama pada Rabu 7 Desember 2022. Jalan Sehat yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Provinsi Gorontalo dilepas oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur. Jalan Sehat mengambil start di perlimaan Jalan John Aryo Katili dan finish di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo. Turut hadir dan mengikuti Jalan Sehat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe, Ketua Tim Penggerak PKK Gamaria Purnamawati Mono Arfa, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Alhamdulillah finish di rumah dinas Wakil Gubernur sama Pak Kapolda, ini Pak Awan, lengkap, tetap sehat bugar, maju terus, olahraga jaya. Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 5 Desember. Provinsi Gorontalo terbentuk pada 5 Desember tahun 2000
berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Memperingati hari ulang tahun ke-22, Pemprov Gorontalo menggelar berbagai kegiatan di antaranya pelayanan vaksinasi COVID-19, pasar murah, serta lomba seni dan olahraga. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Provinsi Gorontalo terus dirangkaikan dengan pelaksanaan Pasar Murah Komoditi Pangan yang digagas oleh Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Kali ini sebanyak 2.500 masyarakat Suwawa mendapat giliran untuk menikmati pasar murah yang dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pada Selasa 6 Desember 2022 di Taman Desa Boludawa. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Provinsi Gorontalo terus dirangkaikan dengan pelaksanaan Pasar Murah Komoditi Pangan yang digagas oleh Diskum Perindak Provinsi Gorontalo. Kali ini sebanyak 2.500 masyarakat Suwawa Kabupaten Bone Bolango mendapat giliran menikmati pasar murah tersebut yang dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pada Selasa 4 Desember 2022 di Taman Desa Boludawa. Penjagut menambahkan di tengah-tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil menekan angka inflasi di daerah. Sehingganya pelaksanaan pasar murah ini dijadikan sebagai langkah konkret menjaga stabilitas inflasi. Untuk menjaga stabilitas inflasi, dan Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang terbaik menjaga inflasi di tingkat nasional. Kita inflasinya 4,5, sementara nasional 5,7. Dan kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, terutama dari Bapak Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, atas nama masyarakat Suwawa, Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Penjagut Hamka dan jajaran Pemprov Gorontalo yang telah ikut membantu kebutuhan pangan masyarakat Bone Bolango. Pasar murah di Kecamatan Suwawa menjadi ke-13 kalinya dari 21 titik yang akan dilaksanakan hingga 28 Desember 2022 mendatang. Saat ini laju pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo cukup terkendali yakni di angka 4,5% di bawah nasional yakni angka 5,7%. Untuk bisa terus menekan angka inflasi tersebut, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait untuk bisa terus berkolaborasi dan berkoordinasi khususnya sektor transportasi pada laut dan darat. Saat ini laju pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo cukup terkendali, yaitu berada di angka 4,5% di bawah nasional di angka 5,7%. Untuk terus bisa menekan angka inflasi ini, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur menyampaikan seluruh stakeholder dari berbagai sektor harus bisa terus berkolaborasi dan berkoordinasi termasuk dari sektor transportasi, utamanya laut dan udara. Hal ini menjadi penyampaian penting Penjagut Hamka saat membuka kegiatan FGD dengan tema Peran Konektivitas Transportasi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah yang digagas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo pada Selasa 6 Desember 2022 di Gedung GPCC Kota Gorontalo. Ini yang selama ini kan sebetulnya yang dikeluhkan oleh para pengusaha. Banyak juga investor juga ingin menanamkan modal ini, kemudian kita kesulitannya di transportasi baik di udara maupun laut. Oleh sebab itu hari ini memang Pak Kadis dan teman-teman melakukan ini bisa membicarakan tentang antisipasi ke depan dengan harapan kalau semua ini bergerak maka sektor ekonomi lokal akan bergerak dan kita berharap mulai pelan-pelan Gorontalo akan lebih baik ke depan dari aspek ekonomi dan bisa menutupi hal-hal yang lain.
Modal transportasi yang dimiliki Provinsi Gorontalo sendiri diantaranya sisi udara, yaitu Bandara Jalaluddin sebagai bandara pengumpul, serta Bandara Perintis Pohuwato yang saat ini dalam tahap pembangunan. Dari sisi laut memiliki 5 pelabuhan laut, yakni 2 pelabuhan pengumpul di sisi selatan, Pelabuhan Gorontalo, dan di sisi utara adalah Pelabuhan Anggrek. Juga 2 pelabuhan laut pengumpan regional, yakni Pelabuhan Kuandang dan Pelabuhan Tilamuta, serta 1 pelabuhan laut lokal yakni Pelabuhan Bumpulan. Sementara dari sisi transportasi darat terdapat 2 pelabuhan penyeberangan yakni Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa, serta 2 terminal tipe A yakni Terminal tipe A Dungingi dan Terminal tipe A Isimu. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jamal Ngandro menyampaikan tujuan pelaksanaan FGD ini adalah karena diputuskannya kebijakan nasional terkait perpindahan ibu kota negara ke wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Di mana jika dilihat dari letak geografis Provinsi Gorontalo akan menjadi daerah penyanggah, sehingga moda transportasi harus diperbaiki dari semua sisi. Serta secara nasional, diputuskan bahwa kawasan ekonomi khusus pariwisata telah ditetapkan di Sulawesi Utara. Acara yang turut diikuti Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia secara daring ini juga turut dirangkaikan dengan penyerahan 100 SIM C gratis kepada 100 orang abang bentor di Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur meminta Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di daerah. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi daerah Basnas Provinsi Gorontalo di Aula Asrama Haji Kota Gorontalo pada Rabu 7 Desember 2022. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur meminta pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi daerah Basnas Provinsi Gorontalo di Aula Asrama Haji Kota Gorontalo pada Rabu 7 Desember 2022. Olehnya itu, Hamka berharap melalui rakorda tersebut Basnas dapat merumuskan program kerja yang strategis dan terukur, utamanya dalam menggali seluruh potensi zakat di Gorontalo. Menurutnya, Basnas harus berkolaborasi dan melibatkan para mubalik dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada umat untuk menunaikan zakat. Oleh sebab itu, kenapa 5 pengurus ini kita ambil yang matang-matang, Pak Ketua, karena mereka sudah selesai, bapak-bapak ini, orang tua saya ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Searah dengan apa yang disampaikan Pak Kiai bahwa ini adalah bagian daripada mengabdi dan melaksanakan tugas dunia dan akhirat. Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Basnas Republik Indonesia Kiai Haji Nur Ahmad. Ia menyebut Gorontalo yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi zakat yang sangat besar. Rakorda Basnas akan berlangsung selama 3 hari, 7 hingga 9 Desember 2022. Peserta terdiri dari pimpinan dan anggota Basnas Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota.